Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi laut, hidup seorang pemuda sederhana bernama Arya. Desa ini begitu terpencil hingga sebagian besar penduduknya bergantung pada laut untuk bertahan hidup. Desa itu dikenal bukan karena kemewahan atau kemajuan, melainkan karena keramahan penduduknya dan keindahan alam yang tiada tara. Laut biru yang terbentang luas, pasir putih yang memeluk pantai, serta angin sepau-sepau yang membawa aroma garam laut menjadi saksi bisu kehidupan Arya. Pemuda berusia 25 tahun itu dikenal sebagai salah satu nelayan yang paling rajin dan gigih di desa tersebut. Arya menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil yang ia bangun sendiri dari kayu bekas dan anyaman bambu. Rumah itu memang jauh dari kata mewah, tetapi bagi Arya, tempat itu adalah surga kecilnya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bergegas ke laut dengan perahu kecilnya yang tampak sudah usang. Perahu itu adalah warisan mendiang ayahnya, satu-satunya benda berharga yang tersisa setelah orang tuanya meninggal dunia. Di atas perahu itulah Arya menghabiskan sebagian besar waktunya, melawan gelombang dan berusaha menangkap ikan untuk dijual di pasar desa. Hasil dari tangkapan itu digunakan Arya untuk membeli kebutuhan sehari-hari, meskipun seringkali tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya. Meskipun hidup dalam kekurangan, Arya tidak pernah mengeluh. Baginya, hidup adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh syukur. Ia dikenal oleh warga desa sebagai sosok yang selalu tersenyum meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Arya juga memiliki kebiasaan yang membuatnya disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Jika ia mendapatkan lebih banyak ikan daripada biasanya, ia tidak segan-segan membagikannya kepada tetangganya yang lebih membutuhkan. Apa gunanya hidup jika tidak bisa berbagi? Begitu katanya setiap kali ada yang bertanya mengapa ia begitu murah hati. Di balik sikapnya yang selalu terlihat ceria, Arya menyimpan kerinduan yang dalam. Ia sering termenung memandang laut lepas, berharap ada sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitasnya sebagai nelayan. Ada kalanya ia membayangkan hidup yang berbeda, di mana ia tidak lagi bergelut dengan jaring yang koyak atau perahu yang hampir tenggelam. Namun, ia sadar bahwa impian itu terlalu jauh untuk digapai. Arya tidak memiliki pendidikan tinggi atau keterampilan lain selain melaut. Maka, ia memilih untuk menjalani hidupnya dengan ikhlas, percaya bahwa setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Di dasar laut yang menjadi tempat Arya melaut setiap hari, ada sebuah dunia yang tidak pernah ia ketahui. Dunia ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang luar biasa indah dan misterius. Salah satunya adalah putri duyung bernama Mira. Mira adalah putri dari Raja Laut, makhluk yang memiliki kecantikan luar biasa dengan rambut panjang berkilau dan sisik yang memancarkan warna seperti pelangi. Namun, kehidupan Mira di istana bawah laut tidaklah seindah penampilannya. Sebagai putri kerajaan, ia selalu dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat dan protokol kerajaan yang membuatnya merasa terkungkung. Mira sering memandang ke permukaan laut, membayangkan seperti apa rasanya hidup sebagai manusia yang bebas, tanpa belenggu tanggung jawab sebagai putri duyung. Pada suatu pagi yang cerah, saat Arya sedang mempersiapkan jaringnya, Mira melihat pemuda itu dari kejauhan. Ia terpesona oleh ketekunan Arya yang tidak kenal lelah. Bukan hanya itu, kebaikan hati Arya yang sering ia dengar dari cerita ikan-ikan di laut membuat Mira semakin tertarik. Bagaimana mungkin seseorang yang hidupnya begitu sederhana memiliki hati yang begitu besar? Pikir Mira. Dari situlah awal mula ketertarikan Mira pada Arya, hingga ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidup sebagai manusia. Keputusan Mira untuk meninggalkan dunianya dan mencoba hidup di daratan bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa ayahnya, Raja Laut, tidak akan menyetujui rencananya. Namun,
Mira merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan sejati. Dengan bantuan sihir laut, Mira mengubah dirinya menjadi manusia. Siripnya berubah menjadi kaki, dan sisiknya yang berkilauan lenyap digantikan oleh kulit manusia yang halus. Ia mengenakan pakaian sederhana agar tidak mencolok di antara penduduk desa. Mira tahu bahwa hidup di daratan akan penuh tantangan, tetapi ia siap menghadapi apapun demi menemukan arti kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ketika Mira pertama kali bertemu dengan Arya di pantai, Arya mengira bahwa ia adalah seorang gadis yang tersesat. "Apa yang kau lakukan di sini sendirian?" tanya Arya dengan nada cemas. Mira, yang tidak tahu harus menjawab apa, berpura-pura bahwa ia tidak ingat bagaimana ia sampai di sana. "Aku tidak tahu. Aku hanya terbangun dan menemukan diriku di pantai ini," jawabnya dengan suara pelan. Melihat Mira yang tampak kebingungan, Arya segera menawarkan bantuan. "Kalau begitu, ikutlah ke rumahku. Kau bisa beristirahat di sana," katanya sambil tersenyum. Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah kisah yang tidak pernah mereka bayangkan. Arya dan Mira, dua jiwa dari dunia yang berbeda, perlahan mulai saling mengenal dan menjalin hubungan yang lebih dalam. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Mira harus menghadapi batasan waktunya sebagai manusia, sementara Arya harus berjuang melawan rasa ragu dan kebingungannya terhadap kehadiran Mira yang misterius. Tanpa mereka sadari, cinta sejati sedang tumbuh di antara mereka, mengubah takdir yang telah ditentukan oleh alam semesta. Setelah Mira memutuskan untuk menjalani hidup sebagai manusia, ia mulai belajar memahami dunia yang selama ini hanya ia lihat dari permukaan laut. Sihir laut yang ia gunakan untuk berubah menjadi manusia memberinya kesempatan untuk hidup di daratan selama 1 bulan. Jika dalam waktu itu ia tidak menemukan kebahagiaan sejati, maka ia akan kembali ke bentuk aslinya sebagai putri duyung dan tidak akan pernah diizinkan untuk kembali ke daratan. Mira menyadari bahwa waktu yang dimilikinya sangat terbatas, sehingga ia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menemukan tujuan hidup yang ia cari. Ketika Mira tinggal bersama Arya, kehidupan di desa kecil itu memberinya banyak pelajaran. Arya memperkenalkan Mira kepada tetangga-tetangganya, dan meskipun awalnya mereka sedikit curiga dengan kehadiran seorang gadis asing, keramahan Mira membuat mereka akhirnya menerima keberadaannya. Mira terpesona dengan cara manusia menjalani kehidupan mereka. Ia merasa kagum melihat betapa manusia bisa bekerja keras untuk bertahan hidup, meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan. Di sisi lain, Mira juga belajar bahwa manusia seringkali merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki, sesuatu yang berbeda dengan cara hidup makhluk di laut yang lebih menghargai apa yang ada di sekitarnya. Di rumah Arya, Mira mulai membantu pekerjaan sehari-hari. Ia belajar memasak, mencuci pakaian, dan bahkan ikut membantu membersihkan perahu Arya. Awalnya, ia merasa canggung karena semua itu adalah hal baru baginya. Namun, Mira memiliki semangat belajar yang tinggi, dan dengan bimbingan Arya, ia perlahan mulai terbiasa. Setiap malam, mereka duduk di depan gubuk kecil Arya, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Arya sering bercerita tentang hidupnya, tentang bagaimana ia kehilangan orang tuanya di usia muda dan harus bertahan hidup seorang diri sebagai nelayan. Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terhubung dengan cerita Arya yang sederhana namun penuh makna. Di sisi lain, Arya juga mulai merasa ada sesuatu yang berbeda pada Mira. Bukan hanya karena kecantikannya yang luar biasa, tetapi juga karena cara Mira memandang dunia. Mira tampak begitu polos dan tulus, seolah-olah ia tidak terbebani oleh apapun. Ketika Arya bertanya tentang masa lalu Mira, gadis itu selalu memberikan jawaban yang samar,
mengatakan bahwa ia tidak ingin mengingat hal-hal yang telah berlalu. Arya tidak memaksa Mira untuk bercerita lebih banyak, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia yang ingin mereka simpan. Namun, dalam hatinya, Arya tidak bisa menahan rasa penasaran tentang siapa sebenarnya Mira dan dari mana ia berasal. Sementara itu, Mira mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan hangat setiap kali ia bersama Arya. Ia menyukai cara Arya memperlakukannya, penuh dengan kebaikan dan rasa hormat. Mira teringat bagaimana di laut, semua orang mengenalnya sebagai putri raja, dan mereka menghormatinya bukan karena dirinya, tetapi karena gelarnya. Di daratan, Arya tidak tahu siapa dirinya, dan itulah yang membuat Mira merasa dihargai sebagai individu. Namun, Mira juga tahu bahwa waktunya sebagai manusia semakin menipis, dan ia mulai diliputi kekhawatiran. Apa yang akan terjadi jika Arya mengetahui siapa dirinya sebenarnya? Apakah Arya akan menerima dirinya sebagai putri duyung, atau justru merasa dikhianati? Hubungan antara Mira dan Arya semakin dekat seiring berjalannya waktu. Mereka mulai saling berbagi mimpi dan harapan. Arya bercerita tentang impiannya untuk memiliki perahu yang lebih besar agar ia bisa menangkap lebih banyak ikan dan memperbaiki kehidupannya. Mendengar cerita itu, Mira merasa tergerak untuk membantu Arya. Ia menggunakan kemampuan khususnya sebagai putri duyung untuk menarik lebih banyak ikan ke perahu Arya. Arya, yang tidak menyadari bantuan Mira, merasa terkejut sekaligus bersyukur ketika hasil tangkapannya meningkat drastis. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak padaku, ujar Arya sambil tersenyum kepada Mira. Namun, Mira tidak bisa menahan perasaan bersalahnya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kebohongan, dan suatu saat kebenaran pasti akan terungkap. Tapi di sisi lain, Mira merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk membalas kebaikan Arya yang telah memberinya tempat tinggal dan membuatnya merasa diterima di dunia manusia. Mira berjanji pada dirinya sendiri bahwa selama ia masih memiliki waktu, ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Arya mencapai impiannya. Di tengah kebahagiaan yang mereka rasakan, Mira mulai menghadapi dilema yang semakin besar. Ia sadar bahwa perasaannya kepada Arya telah berubah menjadi cinta. Namun, ia juga tahu bahwa cinta ini tidak mungkin bertahan lama. Sebagai putri duyung, ia tidak mungkin tinggal selamanya di dunia manusia. Mira harus memilih antara mengikuti hatinya atau menerima takdirnya sebagai penghuni laut. Pilihan itu semakin sulit, karena setiap hari yang ia habiskan bersama Arya membuatnya semakin sulit untuk meninggalkannya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang memantulkan cahayanya di permukaan laut, Mira merenung sendirian di pantai. Ia menatap ombak yang berdebur pelan, seolah-olah laut sedang memanggilnya kembali. Di kejauhan, ia bisa melihat perahu kecil Arya yang sedang tertambat di dermaga. Mira tahu bahwa waktunya di daratan hampir habis, dan ia harus segera membuat keputusan. Ia memejamkan matanya, berharap mendapatkan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Namun, satu hal yang pasti, Mira tidak pernah menyesali keputusannya untuk datang ke daratan dan bertemu Arya, karena ia telah menemukan sesuatu yang tidak pernah ia temukan di istana bawah laut, cinta sejati. Hubungan Mira dan Arya semakin erat seiring berjalannya waktu. Meski Arya menganggapnya sebagai kebetulan, kehadiran Mira di hidupnya telah membawa perubahan besar. Arya, yang sebelumnya menjalani hari-harinya dengan penuh kesederhanaan dan beban, kini memiliki alasan untuk pulang lebih awal, tersenyum lebih banyak, dan bermimpi lebih tinggi. Setiap pagi, Mira menyambut Arya dengan senyuman tulus, menyeduhkan teh hangat, dan menemaninya merapikan peralatan memancing. Kehangatan kecil seperti ini perlahan-lahan mencairkan dinginnya kehidupan Arya yang selama ini penuh kesendirian. Mira,
Di sisi lain, juga mulai menemukan kebahagiaan dalam rutinitas manusia yang sederhana. Awalnya, ia hanya berniat tinggal di desa sebagai bagian dari penyamaran, tetapi lama-kelamaan, Mira merasa tempat ini benar-benar menjadi rumahnya. Setiap sudut desa kecil itu memberikan pengalaman baru yang memikat hatinya. Suara tawa anak-anak bermain, aroma masakan ibu-ibu desa, hingga kicauan burung pagi hari di sekitar Pondok Arya adalah hal-hal yang belum pernah ia alami sebelumnya di istana bawah laut. Namun, bukan berarti semuanya berjalan lancar. Mira menyadari bahwa dunia manusia penuh dengan tantangan yang jauh berbeda dari kehidupannya di laut. Salah satunya adalah bagaimana ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan baru. Pekerjaan rumah yang tampak sederhana seperti mencuci baju atau membersihkan lantai menjadi tugas yang memerlukan usaha besar bagi Mira yang tidak terbiasa. Saat pertama kali mencoba mencuci pakaian di sungai, ia dengan kikuk menjatuhkan semua baju ke air dan hampir kehilangan satu di antaranya yang terbawa arus. Arya hanya tertawa melihat Mira yang panik, lalu membantu mengajari caranya dengan sabar. "Kamu benar-benar unik," ujar Arya sambil tersenyum. Mira hanya tersipu, merasa bodoh namun juga tersentuh oleh kesabaran Arya. Selama tinggal bersama Arya, Mira juga belajar tentang kekuatan gotong royong masyarakat desa. Suatu hari, Arya harus memperbaiki perahunya yang rusak akibat badai. Mira dengan polos bertanya bagaimana Arya bisa menyelesaikan pekerjaan berat itu sendirian. Arya tersenyum dan menjawab, aku tidak sendiri. Di desa ini, kami saling membantu." Benar saja, tak lama kemudian, beberapa tetangga Arya datang membawa alat-alat untuk memperbaiki perahu. Mereka bekerja bersama-sama, bercanda, dan berbagi cerita. Mira terpesona oleh solidaritas mereka. Di laut, setiap makhluk sibuk dengan urusannya sendiri, pikir Mira. Ia mulai memahami bahwa kekuatan manusia terletak pada kebersamaan mereka, sesuatu yang jarang ia temukan di dunia bawah laut. Seiring berjalannya waktu, Mira semakin memahami perjuangan Arya sebagai nelayan miskin. Arya bekerja keras setiap hari, menantang ombak dan cuaca untuk mencari ikan. Kadang-kadang hasil tangkapannya banyak, tetapi ada kalanya ia pulang dengan tangan kosong. Mira sering merasa sedih melihat Arya pulang dengan wajah lelah, tetapi ia tidak pernah mendengar Arya mengeluh. Sebaliknya, Arya selalu tersenyum dan berkata, hari ini mungkin sulit, tapi besok pasti lebih baik." Optimisme Arya menginspirasi Mira untuk terus mendukungnya, meskipun dalam hati Mira merasa bersalah karena diam-diam menggunakan kekuatan sihirnya untuk membantu Arya mendapatkan hasil tangkapan yang lebih baik. Ketika Arya mulai memperhatikan bahwa hasil tangkapannya meningkat secara drastis, ia mengira itu adalah keberuntungan semata. Namun, Mira tahu bahwa ini adalah hasil dari bantuannya sebagai putri duyung. Dengan kemampuannya memanggil ikan, Mira memastikan bahwa setiap kali Arya melaut, jaringnya tidak pernah kosong. Walaupun Mira senang bisa membantu Arya, ia juga merasa cemas. Ia tahu bahwa semakin banyak ia menggunakan sihirnya, semakin besar kemungkinan rahasianya terbongkar. Tapi bagi Mira, melihat senyuman Arya saat membawa pulang ikan-ikan segar sudah cukup untuk membuatnya melupakan kekhawatiran itu. Di sisi lain, Arya mulai merasakan kehadiran Mira sebagai sesuatu yang sangat berarti. Ia tidak hanya menghargai bantuan Mira dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi juga kehadirannya yang membawa kebahagiaan. Arya sering menghabiskan malam bersamanya di tepi pantai, berbicara tentang mimpi-mimpi dan harapan. Arya bercerita tentang mimpinya memiliki perahu yang lebih besar, agar ia bisa menangkap lebih banyak ikan dan memperbaiki kehidupannya. Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami dunia manusia yang penuh ambisi, tetapi juga penuh keterbatasan.
Pada suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Arya tiba-tiba bertanya, Mira, dari mana sebenarnya kamu berasal? Kamu berbeda dari orang-orang di sini." Pertanyaan itu membuat Mira terdiam. Ia tahu bahwa suatu saat Arya akan mulai curiga, tetapi ia tidak siap untuk menjawabnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Mira hanya tersenyum dan berkata, dari tempat yang jauh. Tapi tempat ini, kini rasanya seperti rumah bagiku." Arya menerima jawaban itu tanpa banyak bertanya lagi, tetapi dalam hatinya, ia merasa bahwa Mira menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Arya mulai menyadari bahwa perasaannya kepada Mira telah berubah menjadi cinta. Ia ingin menyatakan perasaannya, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak pantas untuk Mira. Arya memandang Mira sebagai seseorang yang istimewa, terlalu berharga untuk menjalani kehidupan sederhana bersamanya. Mira, di sisi lain, juga mulai merasa bahwa ia tidak ingin meninggalkan dunia manusia. Ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, bukan hanya cinta, tetapi juga tujuan dan makna hidup. Namun, Mira tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa waktunya di daratan hampir habis. Sihir yang memberinya wujud manusia hanya akan bertahan selama 1 bulan. Jika ia tidak menemukan kebahagiaan sejati dalam waktu itu, ia harus kembali ke laut dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Mira mulai merasa tertekan oleh pilihan sulit yang harus ia buat. Apakah ia harus mengikuti hatinya dan tinggal di dunia manusia bersama Arya, ataukah ia harus menerima takdirnya sebagai putri duyung dan kembali ke lautan? Pergulatan batin Mira semakin intens saat hari-hari berlalu. Setiap momen yang ia habiskan bersama Arya membuatnya semakin sulit untuk meninggalkannya. Namun, Mira tahu bahwa kebahagiaannya tidak hanya bergantung pada cintanya kepada Arya, tetapi juga pada keberanian untuk menghadapi kebenaran tentang siapa dirinya dan apa yang ia inginkan. Mira menyadari bahwa cintanya kepada Arya adalah hadiah terbesar yang pernah ia miliki, tetapi ia juga tahu bahwa cinta sejati berarti bersedia berkorban, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan pribadinya. Ketika hari-hari bersama Arya semakin mendekati akhir masa penyamaran Mira sebagai manusia, Mira mulai merasakan perasaan campur aduk yang sulit ia jelaskan. Di satu sisi, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena ia telah menemukan kehidupan yang jauh lebih bermakna daripada apa yang ia bayangkan sebelumnya. Namun, di sisi lain, Mira tahu bahwa waktunya di daratan semakin terbatas. Dalam beberapa hari, sihir yang memberinya kaki akan hilang, dan ia harus kembali ke lautan tanpa ada kemungkinan kembali ke dunia manusia. Bayangan perpisahan dengan Arya, yang kini telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, membuat hati Mira terasa berat. Suatu sore, saat duduk di tepi pantai bersama Arya, Mira mencoba menyimpan rasa sedihnya dengan bersikap ceria seperti biasanya. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari cerita masa kecil Arya hingga mimpi-mimpi besar yang masih ingin ia wujudkan. Arya bercerita dengan antusias tentang keinginannya untuk memiliki kapal besar dan memulai usaha perikanan sendiri. Ia ingin membuka peluang kerja bagi para pemuda desa agar mereka tidak perlu pergi jauh meninggalkan keluarga mereka untuk mencari nafkah. Mira mendengarkan dengan senyum, tetapi di dalam hatinya ia merasa bersalah. Arya memiliki mimpi yang besar, pikir Mira, dan aku hanya akan menjadi bayangan singkat dalam hidupnya. Namun, Arya mulai memperhatikan perubahan dalam sikap Mira. Mira yang biasanya ceria kini terlihat lebih sering melamun. Tatapan matanya yang dulu penuh semangat kini tampak sendu, seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Arya mencoba bertanya, tetapi Mira selalu mengalihkan pembicaraan. Aku baik-baik saja, Arya, katanya dengan senyum yang dipaksakan.
Arya tidak ingin memaksa, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Mira. Di sisi lain, Mira tidak tahu bagaimana harus menjelaskan situasinya. Bagaimana mungkin ia menjelaskan kepada Arya bahwa ia bukan manusia biasa, melainkan seorang putri duyung yang menyamar dengan sihir? Bagaimana mungkin Arya bisa memahami bahwa semua ini hanya sementara? Sementara itu, Mira mulai merasa tertekan dengan pilihan sulit yang harus ia buat. Jika ia memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya kepada Arya, ada kemungkinan Arya tidak akan mempercayainya, atau lebih buruk lagi, Arya akan merasa dikhianati. Namun, jika ia memilih untuk pergi tanpa memberi penjelasan, Mira tahu bahwa Arya akan merasa terluka dan bingung. Ia tidak ingin meninggalkan Arya dengan luka seperti itu, tetapi Mira juga takut menghadapi reaksi Arya jika ia mengetahui kebenarannya. Di tengah kebimbangan Mira, datanglah suatu momen yang mengubah segalanya. Suatu malam, badai besar melanda desa. Angin kencang dan hujan deras menghancurkan banyak perahu nelayan, termasuk milik Arya. Ketika pagi datang, Arya melihat bahwa perahunya telah hancur berkeping-keping, tersapu oleh gelombang. Arya tampak sangat terpukul. "Perahu itu adalah segalanya bagiku," katanya lirih kepada Mira. Melihat kesedihan Arya, hati Mira terasa hancur. Ia ingin membantu Arya, tetapi kali ini ia tidak bisa menggunakan sihirnya. Perahu tidak akan bisa diperbaiki hanya dengan memanggil ikan seperti yang biasa ia lakukan. Namun, badai itu tidak hanya menghancurkan perahu Arya, badai itu juga membawa Mira ke titik puncak keputusannya. Melihat Arya yang tetap berusaha tegar meskipun kehilangan sumber mata pencahariannya membuat Mira semakin yakin bahwa ia tidak bisa pergi begitu saja. Ia ingin mendukung Arya, apapun yang terjadi. Mira memutuskan bahwa ia harus memberanikan diri untuk mengungkapkan kebenaran kepada Arya, meskipun risikonya adalah kehilangan cinta Arya. Lebih baik dia tahu segalanya dan memutuskan untuk tidak bersamaku daripada aku meninggalkannya tanpa penjelasan, pikir Mira. Pada malam yang tenang setelah badai, Mira akhirnya mengajak Arya untuk berbicara serius. Mereka duduk di tepi pantai, di bawah cahaya bulan yang memantulkan bayangan mereka di atas ombak yang tenang. Mira menggenggam tangan Arya, mencoba mencari keberanian untuk memulai. "Arya," katanya dengan suara bergetar, "ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang aku." Arya menatap Mira dengan serius, mencoba memahami kegelisahan di wajahnya. "Apapun itu, kamu bisa memberitahuku, Mira," jawab Arya dengan lembut. Mira menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa ia sebenarnya bukan manusia, melainkan seorang putri duyung yang datang ke dunia manusia dengan bantuan sihir. Ia menceritakan alasan mengapa ia memilih untuk tinggal di desa itu dan bagaimana ia menggunakan kekuatan sihirnya untuk membantu Arya. Mira juga menjelaskan bahwa waktunya di daratan hampir habis, dan ketika sihir itu menghilang, ia harus kembali ke lautan tanpa ada kemungkinan untuk kembali lagi. Arya mendengarkan dengan ekspresi campur aduk antara keterkejutan dan ketidakpercayaan. "Kamu serius, Mira?" tanyanya. Mira hanya mengangguk, matanya dipenuhi air mata. Arya diam sejenak, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Kemudian, ia berkata, aku tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu. Yang aku tahu, kamu telah mengubah hidupku. Jika kamu harus pergi, maka aku akan melepaskanmu. Tapi, jika ada cara untuk membuatmu tetap di sini, aku akan melakukan apa saja." Kata-kata Arya membuat Mira menangis. Ia tidak menyangka bahwa Arya akan menerima kebenaran dengan hati yang begitu besar. Namun,
Mira tahu bahwa cintanya kepada Arya tidak cukup untuk melawan batasan sihir yang membelenggunya. Ia hanya bisa berharap bahwa apa yang telah ia berikan kepada Arya bukan hanya kebahagiaan, tetapi juga kekuatan untuk terus bermimpi, akan menjadi kenangan yang abadi bagi Arya. Di sisi lain, Mira merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang selama ini ia cari, meskipun harus menghadapi perpisahan yang tak terelakkan. Setelah Mira mengungkapkan kebenaran tentang dirinya, perasaan campur aduk melingkupi malam itu. Arya, yang baru saja mendengar sesuatu yang di luar nalar, berusaha tetap tenang. Di dalam hatinya, ia merasa bingung, tetapi satu hal yang ia tahu pasti adalah rasa cintanya pada Mira. Arya mengulangi kata-kata yang sebelumnya ia ucapkan, kali ini dengan nada yang lebih tegas, aku tidak peduli siapa kamu sebenarnya, Mira. Bagiku, kamu adalah orang yang telah memberikan cahaya dalam hidupku. Namun, Mira hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu bahwa sihir yang membawanya ke daratan tidak akan bertahan lebih lama. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebersamaan yang penuh emosi. Mira mencoba meluangkan waktu sebanyak mungkin bersama Arya, meskipun ia tahu bahwa setiap detik yang mereka habiskan bersama hanya memperdalam luka di hatinya. Ia mulai membantu Arya memperbaiki apa yang tersisa dari perahunya, dan bersama-sama mereka bekerja keras untuk membangun kembali mimpi Arya. Namun, dalam setiap momen kebahagiaan itu, Mira merasakan bayang-bayang perpisahan semakin dekat. Ia mulai menghitung mundur hari-hari yang tersisa, seolah-olah setiap matahari terbenam adalah pengingat akan akhir yang tak terelakkan. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di depan rumah sederhana Arya, Mira memandang bintang-bintang yang berkilauan di langit. Ia berpikir tentang kehidupannya di laut, yang selama ini terasa hampa meskipun dipenuhi keindahan. Mira tidak pernah merasakan kedekatan seperti yang ia rasakan bersama Arya. Arya, Mira akhirnya berkata, suaranya penuh keraguan, apakah kamu pernah berpikir tentang apa yang membuat hidup ini bermakna? Arya, yang sedang memandang api unggun kecil di hadapan mereka, tersenyum dan menjawab, aku selalu percaya bahwa makna hidup ada pada bagaimana kita mencintai dan dihargai oleh orang lain. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi bagi Mira, kalimat tersebut terasa seperti tamparan. Bagaimana ia bisa memberikan makna dalam hidup Arya ketika ia sendiri tidak yakin apakah Arya akan mengingatnya setelah ia pergi? Semakin mendekati hari terakhirnya, Mira mulai merasa dilema yang luar biasa. Di satu sisi, ia ingin Arya tahu bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang berharga dan tidak akan terlupakan. Di sisi lain, Mira tidak ingin Arya hidup dalam kesedihan setelah kepergiannya. Ia mulai mencari cara untuk meninggalkan sesuatu yang bermakna bagi Arya, sesuatu yang bisa mengingatkan Arya bahwa cinta mereka bukanlah kebetulan. Dalam benaknya, Mira berpikir untuk meninggalkan kenangan berupa perhiasan dari kerang laut yang ia bawa saat pertama kali datang ke daratan. Perhiasan itu adalah bagian dari kehidupan lamanya, tetapi ia ingin memberikannya kepada Arya sebagai simbol cinta yang abadi. Hari terakhir pun tiba, dan Mira tahu bahwa ia harus pergi sebelum sihir yang memberinya kaki sepenuhnya memudar. Pada pagi itu, ia memutuskan untuk memberikan hadiah terakhir kepada Arya. Dengan senyum lembut yang menyembunyikan kesedihannya, Mira menyerahkan sebuah kalung yang terbuat dari mutiara laut. Ini adalah bagian dari kehidupanku yang sebenarnya. Arya, katanya, aku ingin kamu menjaganya dan mengingat bahwa kamu adalah alasan aku berani bermimpi untuk menjadi sesuatu yang lebih. Arya menerima kalung itu dengan air mata di matanya. Aku tidak akan melupakanmu, Mira. Aku berjanji. Ketika senja datang, Mira berdiri di tepi pantai, memandang ke arah lautan yang akan segera menjadi rumahnya kembali. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal.
Arya berdiri di sampingnya, memegang tangan Mira dengan erat. Tidak ada yang bisa mengubah keputusanku, kata Mira, mencoba meyakinkan Arya meskipun hatinya sendiri terasa hancur. Ia melangkah ke dalam air, dan seiring dengan siripnya yang perlahan muncul kembali, air mata mengalir di pipinya. Mira menoleh untuk terakhir kalinya, mengucapkan kata-kata yang hanya bisa ia ucapkan dalam hatinya. Aku mencintaimu, Arya. Setelah Mira menghilang ke dalam lautan, Arya berdiri di tepi pantai, merasa seolah-olah kehilangan separuh jiwanya. Namun, ia tahu bahwa apa yang mereka miliki tidak akan pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia memandang kalung yang diberikan Mira, Arya merasa bahwa Mira selalu bersamanya, memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Bertahun-tahun kemudian, Arya berhasil membangun impiannya. Ia memiliki kapal besar dan bisnis perikanan yang sukses, tetapi di dalam hatinya, Arya selalu menyisakan ruang untuk kenangan tentang Mira. Ia tahu bahwa cinta mereka, meskipun singkat, adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun di dunia ini.